Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kuliah kita pada pertemuan yang ke-13 ini. Lagi-lagi terjadi apa ya, keterlambatan karena banyaknya agenda kita dan karena memang sesuatu yang ditunda itu biasanya akan menumpuk pekerjaan nanti di akhir. Oke, khair insyaallah. Ini adalah hari Sabtu yang harusnya hari Kamis. Di pertemuan 13 ini yang akan kita bahas adalah pemanfaatan teknologi internet untuk melakukan takhrij. Tentunya teknologi itu kan diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia, baik teknologinya berbentuk mesin ataupun seperti di hadapan kita adalah seperti teknologi internet, yaitu metafisik atau tidak terlihat atau bahasa sehari-hari kita adalah dunia maya. Lalu di teknologi internet dikenal juga ada teknologi namanya AI, Artificial Intelligence. Nah, ini adalah kecerdasan buatan yang booming beberapa tahun terakhir ini dan bahkan AI ini juga bisa dimanfaatkan dalam mengerjakan tugas-tugas kita sebagai peneliti, sebagai mahasiswa, bahkan bisa juga digunakan untuk takhrij hadis. Oke, langsung aja kita lihat di sini. Kemarin kita sudah menyiapkan eh, takhrij hadis pada salah satu aplikasi berbasis AI, yaitu OpenAI atau biasa dikenal ChatGPT ya teman-teman. Nah, ChatGPT, kemudian kita ambil hadis al-muslim man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Tentunya teman-teman pasti bisa ya untuk melakukan atau menggunakan ChatGPT ini. Kita klik ini ya, new chat, terus masukkan hadisnya. Ini kemarin saya menulis hadisnya, kemudian keluar hadis Al-Kamil ini secara garis besar. Hadis yang apa namanya sering muncul adalah al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Kemudian lanjutannya wal muhajir man hajaro ma nahallahu anhu. Walaupun redaksi hadis yang lain pada riwayat yang lain itu berbeda. Kemudian perawinya Abdullah bin Amru bin Al-As. Kemudian hadis ini populer sekali diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan maknanya. Kemudian saya buat prompt yang meminta penjelasan berupa takhrij hadis dari Kutubut Tis'ah. Jadi kita harus melakukan pembatasan takhrij kita. Karena kalau tidak dilakukan pembatasan akan sangat luas sekali. Karena kutubul hadis itu banyak ya. Dari mulai misalkan kitab Sahih itu nggak cuma Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Ibnu Hibban. Kemudian ada Sahih siapa itu An-Naisaburi. Kemudian misalkan Musnad ada Musnad Imam Ahmad, Musnad At-Toyalisi, kemudian Musnad Al-Humaidi, banyak. Sunan juga banyak. Kalau nggak dibatasi maka akan terlalu panjang. Walaupun itu dalam ilmu takhrij semakin banyak yang ditakhrij itu semakin baik. Menunjukkan hadis ini memiliki banyak jalur. Tapi banyak jalur di sini diutamakannya adalah di atasnya perawi hadis atau perawi terakhirnya di atasnya Bukhari.
kalau bisa memiliki jalur yang berbeda. Sehingga jalur yang berbeda ini akan saling menguatkan satu hadis dengan hadis yang lain. Hadis yang dhaif bisa naik derajatnya menjadi hasan li ghairi. Itu fungsi ketika ada mutaba'ah dari hadis yang lain. Kemudian hadis hasan bisa naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi karena dikuatkan dengan hadis yang lain. Jadi itu pentingnya melakukan takhrij hadis, kemudian kita lakukan tasjir sanatnya sehingga kelihatanlah berbagai jalur sanatnya, perawinya semakin banyak, naik derajatnya dari yang gorib ya menjadi aziz misalkan, atau bahkan menjadi masyhur, atau bahkan menjadi mutawatir. Dari dhaif menjadi hasan li ghairihi, dari hasan menjadi sahih li ghairihi. Itu akan berpengaruh ketika masuk ke ilmu fikih. Ilmu fikih walaupun bisa menggunakan hadis dhaif ya, tapi hadis dhaifnya harus dikuatkan dengan hadis yang lain. Kemudian dalam ilmu akidah tidak menerima kecuali hadis yang sahih. Walaupun sahihnya itu sahih ahad masih bisa diterima. Tapi kalau nggak sahih ya nggak bisa. Ya minimal banget sahihnya itu adalah li ghairihi. Oke, jadi takhrij hadis akan membantu ilmu-ilmu yang lain untuk menggunakan hadis ini sebagai istidlalnya. Kemudian kita meminta kepada eh, apa namanya aplikasi AI ini untuk menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan matla' hadis, yaitu awal dari hadisnya. Misalkan man salimal muslim, berarti diawali dengan man. Kalau kita menggunakan lafzul hadis, yaitu metode yang kedua, maka kalimat populer dalam hadis itu adalah salima, ya, selamat. Atau ketika kita menggunakan metode yang ketiga yaitu rawil a'la. Siapa tadi perawinya? Abdullah bin Amru bin Al-As. Atau kita ingin menggunakan metode yang keempat yaitu maudhu' hadis. Maudhu' hadisnya adalah akhlak Muslim misalkan dalam Sahih Bukhari. Maka kita harus batasi juga yaitu metode yang digunakan adalah metode pertama yaitu matlah hadis. Kemudian uraikan jarah dan ta'dil perawinya. Status perawinya ini eh, komentar ulama terhadap perawi ini bagaimana? Apakah dia itu marjuh? Apakah dia itu dikenal atau bahkan majhul? Apakah dia itu thiqah atau dia turun menjadi soduk dan seterusnya. Kemudian lalu masing-masing hadis yang ditakhrij dari setiap kitab diberi status hadisnya. Apakah sahih, hasan, dan seterusnya, atau dhaif. Kemudian kita minta penerbit dari setiap kitab tersebut. Nah, ini penting ya dalam takhrij hadis karena kadang setiap percetakan itu beda nanti nomor halamannya, beda penulisan subbab-subbabnya dan seterusnya. Jadi kita perlu menuliskan cetakan mana. Nggak cuman cetakan mana, tapi tahun terbitnya. Kadang cetakan yang pertama itu direvisi oleh cetakan yang kedua. Cetakan kedua direvisi lagi, cetakan ke 10 misalkan. Artinya dari cetakan ketiga sampai ke 9 itu tidak ada revisi, hanya apa namanya cetak ulang aja. Jadi itu penting untuk disebutkan. Kemudian tempat terbitnya, ya ini otomatis ya satu paket dengan nama penerbit. Kemudian jilid yang keberapa untuk memudahkan peneliti berikutnya dalam mengcross-check kebenaran atau mengcross-check hadisnya ya. Kemudian halaman berapa ini mengikuti eh, apa terbitan mana, nomor hadis nah ini bisa berbeda-beda juga tergantung penerbit. Kemudian sajikan dalam bentuk poin-poin karena kita ingin mengambilnya secara ringkas atau kita bisa memintanya untuk dibuatkan seperti bentuk
ta'liq dalam eh, seperti catatan kaki yang ada di kitab-kitab tafsir itu ya, atau kitab-kitab berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, biasanya kan ada komentar di bawahnya takhrij yang panjang itu ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam kitabnya, dalam babnya dan seterusnya dengan redaksi yang sama dengan Muslim. Kemudian adapun penambahan dari Imam Ibnu Majah dalam sunannya ada tambahan begini-begini. Kemudian hadis ini menurut Albani sahih, akan tetapi menurut ulama yang lain mengatakan hadis ini ada masalah pada perawi fulan dan seterusnya. Itu bukan berbentuk poin tapi berbentuk paragraf. Ya, disajikan dalam bentuk paragraf yang kemudian dimasukkan di catatan kaki. Kemudian di akhir buatkan tasjir sanatnya sesuai dengan tobakot para perawinya. Tasjir itu yang bentuknya ini ya, pohon sanat ya, pohon sanat. Kemudian jangan sampai ketika kita menulis pohon sanat ini tobakot yang pertama malah sejajar dengan tobakot yang kedua. Artinya sahabat malah sejajar dengan tabiin. Ini nanti menyulitkan. Kalau memang sahabatnya kosong, ya dikosongi. Berarti hadisnya ini mauquf ya, tidak ada sahabatnya. Afwan, maqtu ya, tidak ada sahabatnya. Sehingga apa namanya, atau istilah lainnya mursal, mursal sahabi. Oke, kemudian ini diminta pertanyaan lengkapnya apakah seperti ini yang dimaksud. Kemudian dia memastikan yang akan dilakukan amalannya adalah ini. Lalu ya semua betul, sajikan secara ringkas perbuatan. Versi keduanya dalam bentuk kayak catatan kaki khas ta'liq seperti pada umumnya. Kemudian muncullah hasilnya. Metode takhrij hadis dengan metode yang pertama yaitu matlah hadis. Hadisnya adalah al-muslimu man salimul muslimu min lisani wa yadihi. Perawinya adalah Abdullah bin Amr bin Al-As. Yang pertama adalah Sahih Bukhari. Ditemukan di kitab Al-Iman. Bab Al-Muslimu min lisa man saliman muslimu min lisanihi wa yadihi. Nomor hadisnya 10. Status hadis sahih. Kemudian sanad hadisnya dari Adam bin Abi Iyas. Ya, ini gurunya Imam Bukhari. Diriwayatkan dari Imam Syu'bah dari Abdullah bin Dinar, tabi'in ya. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian Sahih Muslim dari kitab Iman nomor hadis 40 sampai atau 41. Berbeda menurut cetakan ini ya. Yang kita sampaikan status hadis sahih. Gurunya Imam Muslim ada Abu Muawiyah. Kemudian ada dari Al-A'mas, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Jadi sudah dapat 3 sahabat ya dari Nabi SAW. Dalam Sunan An-Nasa'i pada kitab Al-Iman wa Syara'i status hadis sahih dari jalur Ibnu Umar. Nah, bisa jadi gurunya dan guru-gurunya itu sama dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi sahabatnya dari Imam Ibnu apa dari Abdullah bin Umar. Atau bisa jadi sama plek tiplek yang ini ya, bisa jadi. Cuman perawinya yang satu Bukhari, yang satunya Nasai. Sunan Abi Dawud, kitab jihad, status hadis sahih, kemudian sanatnya nggak disebutkan. Jami At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi pada kitab Al-Iman, status hadis Hasan Sahih, tidak disebutkan nomor hadis dan jalur perawinya. Sunan Ibnu Majah seperti ini, Muwatta Imam Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Oke, kemudian nih ya, dia merespon yang nomor 2. Ini kadang muncul, kadang enggak. Ini kurang lebih sama persis. Sama persis. Kemudian Jami' At-Tirmidzi yang di sini disebutkan nomor hadisnya. Sunan An-Nasai disebutkan juga nomor hadisnya. Ibnu Majah disebutkan nomor hadisnya. Musnad Imam Ahmad tidak disebutkan jalur hadisnya, tapi disebutkan dalam Musnad Abdullah bin Amr bin Al-As. Berarti yang meriwayatkan adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As.
Darimi cuma seperti ini dan Malik tidak ditemukan dengan lafaz lengkap ini melalui sanad pokok yang sama. Oke, dia sebutkan sanad pokok hadisnya ya ada dari Imam Bukhari sampai ke Abdullah bin Umar Amr bin Al-As. Kemudian jarh dan ta'dil sanad milik Al-Bukhari karena kalau menyebutkan semua dari kitab-kitab ini pasti akan sangat panjang. Dari Syekh AI ini dia hanya menyebutkan dari jalur milik Imam Al-Bukhari. Yang pertama adalah Adam bin Iyas. Penilaian ulama terhadap beliau adalah thiqah hafid. Kemudian ulama yang mengatakan seperti itu ya Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, Abu Hatim juga mengatakan thiqah. Nama lengkapnya Adam bin Abi Iyas Al-Asqalani. Syu'bah bin Al-Hajjaj gelarnya Amiril Mukminin fil Hadis. Wah, pemimpinnya para ahlul hadis. Penilaian thiqah sabat hujjah. Wah, ini memang beliau ini keras ya, ketat dalam menerima dan menyampaikan hadis. Kemudian Abdullah bin Dinar Al-Adawi thiqah ya. Siapa yang nggak kenal Abdullah bin Dinar? Kemudian An-Nasri mengatakan thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan thiqah sabat. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, kaidah dalam ilmu hadis adalah jami' as-sahabah udul. Semua sahabat itu dihukumi adil. Artinya pasti diterima. Makanya ketika ada mursal sahabi, sahabatnya nggak ada dari tabi'in langsung loncat kepada Nabi. Secara logika nggak mungkin. Sa, eh, tabi'in itu meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Pasti di atasnya ada sahabat. Akan tetapi sesuai dengan kaidah jami' as-sahabah udul disebutkan atau tidak disebutkan hadisnya oleh siapa perawinya atau siapa sahabatnya meriwayatkan hadis tersebut pasti tetap diterima yaitu ya dengan syarat yang meriwayatkan hadis tersebut adalah tabi'in yang senior atau bahasa Arabnya adalah kibar tabi'in. Kalau sigor tabi'in bisa jadi nggak ketemu sahabat ya apa nggak ketemu sahabat-sahabat yang senior atau hanya ketemu sahabat-sahabat junior yang sudah tua renta 90 tahunan gitu ya. Jadi jauh dari masa dia hidup dengan Nabi SAW. Tapi kalau kibar tabi'in masih ketemu Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Kesimpulan sanad seluruh perawi thiqah, sanadnya muttasil, tidak ada sudud maupun illah. Nah ini ya. Karena syarat hadis sahih itu selain ittisal sanad, kemudian perawinya adil dan dobit itu harus tidak ada syadz, tidak juga ada illah. Syadz ini nyeleweng ya dari yang lainnya A misalkan dia B sendiri. Nah, ini namanya syadz. Ataupun illah. Illah ini adalah penyakit yang hanya bisa diketahui oleh ulama-ulama yang concern di bidang hadis. Oh, hadis ini ada illah di perawi ini. Yang mana perawi ini di usia 40 tahun masih ingat, ingatannya masih baik. Di atas 40 artinya 41 sampai dia meninggal, dia sudah pikun sehingga menerima hadis dari perawi ini di atas usia 40 tahun, maka hadisnya dianggap tidak sahih. Misalkan seperti itu. Kemudian derajat hadisnya adalah sahih lidati. Secara hadisnya, datnya itu sudah sahih. Tidak perlu dikuatkan dengan hadis yang lain. Kemudian bibliografinya atau daftar pustakanya. So, ini yang dipakai Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari. Kemudian pentahqiqan oleh Zuhair bin Nasir, penerbitnya Dar Taq An-Najah, kemudian diterbitkan Beirut tahun 1422, jilid 1 sekitar 12 sampai 35. Imam Muslim juga ada di sini. Kemudian taklik catatan kaki kalau kita mau menuliskan di skripsi atau tesis ya. Akhrajal Bukhari fi sahihi Kitabul Imam Babul Muslim man salim muslimu min lisani wa yadihi. Rakam Ashrah dan diriwayatkan oleh Muslim fi Sahih Kitabul Iman rakam Arba'in min hadis Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Ini ya.
Seperti ini ketika kita memberikan penilaian hadis dalam catatan kaki. Kemudian ketika kita ingin menuliskan kutipan hadis ini pada Sahih Bukhari, jadi tidak mengomentari panjang seperti ini, maka disebutkannya Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, koma Al-Jami As-Sahih, nama asli kitabnya ini ya, koma Tahqiq Muhammad Zuhair bin Nasir, koma dalam kurung tempat penerbit, nama penerbit, tahun terbitnya. Nah, ini harus disepakati juga nih. Kalau antum menuliskannya Hijriah, maka Hijriah semua. Kalau antum menuliskannya Masehi, Masehi semua. Dari awal karya ilmiah itu ditulis sampai akhir. Juz 1, Safhah 12, kemudian Rokom Hadis 10. Kemudian sesuai permintaan kita dibuatkan, ini bentuk catatan kaki versi bahasa Indonesia. Seperti ini ya. Muslim, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, seperti ini kurang lebih versi bahasa Indonesianya. Kemudian nanti bisa di copy paste ya, ini copy paste blog sini, copy paste. Kemudian tasydir sanad yang diambil adalah Imam Bukhari, ada bin Iyas, Tabaqah Syuyukh Al-Bukhari, Syu'bah bin Hajjaj, Atba'at Tabi'in. Kemudian Abdullah bin Abi Safar. Nah ini kalau tadi Abdullah bin Dinar ya. Berarti Bukhari punya riwayat di sini dari berbagai jalur. Sigor tabi'in, kemudian Amir Asy-Sya'bi, kibar tabi'innya, kemudian jalur Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau yang tadi Abdullah bin Umar ya. Berarti ada dua jalur milik Imam Al-Bukhari. Kemudian di sini, nah ini versi yang Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Dinar, At-Tabi'i, kemudian Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ya, ini ketemunya di Syu'bah bin Al-Hajjaj ya. Antara jalur yang pertama dengan jalur yang kedua. Ini ketemunya di Syu'bah bin Al-Hajjaj. Ke bawahnya sama ya. Adam bin Abi Iyas. Biasanya malah ke bawahnya yang lebih banyak. Kalau ini ketemunya menyebarnya malah justru di atas. Lebih baik, malah lebih baik. Kemudian Imam Al-Bukhari sama Imam Al-Bukhari. Lalu ternyata diberikan tambahan hasil akhir takhrij. Metode yang pertama matla hadis ditemukan seluruh kitab ditemukan di seluruh kutubut tis'ah berstatus sahih muttafaq alaih, bahkan dalam sunan maupun musnad maupun muwatta itu juga sahih. Sanad utamanya muttasil. Seluruh perawi thiqat, derajat akhir dari hadis tersebut adalah sahih lidatihi. Seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mencari hadis ini di apa namanya Syekh AI yang lain. Yang kita tahu itu ada apa Gemini AI itu milik Google. Kemudian ada Copilot Microsoft. Ya, kalau kita pakai laptopnya Microsoft dia punya AI sendiri. Sama ya, kita copy paste hadisnya, lalu kita masukkan promptnya, kita copy paste saja dari ChatGPT tadi. Kemudian di copy paste di sini, apakah hasilnya sama? Nah, kemudian kita tunggu, biarkan dia mencari, lalu keluar eh, hasilnya dengan bentuk yang hampir sama. Metode ini melacak hadis dari kata pertamanya yaitu lafadz Muslim. Hadis ini ditemukan di beberapa kitab dalam kutubut tis'ah untuk efisiensi dan keteladanan. Kita akan menang. Oke, sebenarnya yang kita gunakan apa namanya takhris dalam kitab
Kutubut Tis'ah itu adalah kitab-kitab induk ya, kutub al-asli. Tapi kalau kita ingin menggunakan matlah hadis, maka kita sebenarnya ya menggunakan kitab Jami' Jam'ul Jawami milik Imam As-Suyuti atau Jami' As-Shaghir. Kemudian kalau kita ingin mencarinya dari apa namanya lafzul hadis, kita menggunakan eh, karya Imam Al-Hind, apa itu judulnya? Eh, Jami' Al-Mufahrasat itu ya. Di apa namanya Sunnah An-Nabawiyah kalau nggak salah ya. Kemudian ada lagi Rawil A'la, berarti kita menggunakan kitab takhrij hadis yaitu Musnad bisa karena dia mengelompokkan berdasarkan sahabat-sahabat tertentu pada satu bab yang secara khusus. Kemudian maudhu hadis ya salah satunya dengan ini yang di hadapan kita. Tapi ada juga kitab khusus misalkan Al-Mawdu'at, hadis-hadis palsu, kemudian Ittihaf As-Sunniyah fi Hadil Qudsiyah, berarti hadis-hadis qudsi, berarti sesuai maudu'nya masing-masing. Atau hadis-hadis yang semuanya sahih, berarti ya Imam Bukhari dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya ini agak ada miss sepertinya ya, tapi khair insyaallah. Yang paling utama adalah kita mentakhrij dari eh, kutub al-asliyahnya. Karena kitab-kitab takhrij tadi yang sudah kita sebutkan itu, dia juga mentakhrij dari kutub-kutub al-asliyahnya. Terutama adalah kutub tis'ah. Oke, jadi kita matla'a hadis ini mungkin kita singkirkan. Awal lafadznya adalah al-muslimu man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Sanad lengkapnya dari Bukhari nyambung ke Abdullah bin Umar kepada Kanjeng Nabi SAW. Kemudian hadisnya adalah sahih, penerbitnya Darut Tauq An-Najah sama seperti sebelumnya di ChatGPT ya. Kemudian tahun terbit, tempat terbit, jilidnya, nomor hadisnya. Sahih Muslim juga sama di sini. Menurut anak pribadi ini lebih rapi ya penyajiannya. Cuman yang disebutkan di sini hanya dua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Urian jar dan ta'dil, jalur pertama yaitu jalur Bukhari. Abdullah bin Umar, ya namanya sahabat tadi ya. Kullu ashab as-sahabah udul. Imam Asy-Sya'bi, tabi'in senior atau kibar tabi'in. Thiqah, masyhur, faqih, fadil. Imam Al-Jili mengatakan thiqah ma'mun, percaya. Abdullah bin Abi As-Safar, ya tabi'in kecil atau sigor tabi'in thiqah. Syu'bah, thiqah, dhabt, mutqin, puncak kesiqahan, Masya Allah. Amirul Mukminin fil hadis. Adam bin Abi Iyas Al-Ashqalani, beliau kata Ar-Razi Abu Hatim, thiqah ma'mun matin. Ibnu Hajar mengatakan thiqah abid, sudah thiqah ahli ibadah. Saya Muslim dengan jalur Abu Musa Al-Asy'ari, ada sahabat baru lagi. Semua sahabat itu diterima. Kemudian Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, anaknya Abu Musa. Thiqah, Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah berarti cucunya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Thiqah, Abu Hatim mengatakan soduk berarti tingkatannya di bawah thiqah. Tapi Ibnu Hajar mengatakan thiqah, artinya banyak juga yang mengatakan thiqah sehingga derajatnya naik. Yahya bin Sa'id Al-Umawi, soduk atau ada yang bilang thiqah. Soduk sahibuhu tasonif, jujur memiliki karya tulis. Ibnu Ma'in mengatakan thiqah. Al-Bukhari menulis hadis darinya. Kalau Al-Bukhari mengambil hadis dari seorang perawi, berarti perawi tersebut sudah pasti thiqah. Kemudian Sa'id bin Yahya, sudah ya, belum. Sa'id bin Yahya Al-Umawi Al-Bukhari dan Muslim sama-sama mengambil hadis darinya. Ibnu Hajar mengatakan thiqah. Jalurnya lebih panjang dari Imam Bukhari. Tahjir sanad, nah ini dibuatkan seperti ini. Nabi Muhammad ada dua sahabat turun, Asy-Sya'bi turun, ada Abdullah bin Abi As-Safa, kemudian Syu'bah Al-Hajjaj,
kemudian Adam bin Abi Iyas. Abu Musa kepada anaknya Abu Burdah. Abu Burdah kepada anaknya juga namanya Abu Burdah. Kemudian Yahya bin Sa'id Al-Umawi kepada eh, diriwayatkan kepadanya adalah anaknya juga yang bernama Sa'id bin Yahya. Yahya bin Sa'id kemudian kepada anaknya Sa'id bin Yahya. Nama anaknya ini mirip sama nama kakeknya. Oke, seperti itu ya. Penyajiannya lebih rapi, tapi tidak selengkap ChatGPT. Sekarang kita pakai Microsoft Copilot, kurang lebih sama. Ini ada pilihannya ya. Smart, think deeper, belajar dan memahami, cari jawaban dengan referensi yang didekatkan. Kita pakai yang standarnya aja. Kita coba ya. Ternyata lebih cepat. Takhrij hadis dari Kutubut Tis'ah. Ya, ini hadisnya, nomor hadisnya sama. Penerbit yang diambil berbeda ya. Dari Ibnu Katsir. Tahun 1987 jilid 1 halaman 9. Kalau tadi halaman berapa itu? 11 ya. Satu hadis sahih. Nah, ini ya. Kalau di Tuk An-Najah halaman 11. Kalau di sini halaman 9. Imam Muslim pada bab bayan kaum muslim man saliman muslimu min sanwadi. Nomor hadis 41. Kalau yang di sini nomor hadisnya 42. Bahkan di ChatGPT dikatakan 40 atau 41. Kalau ini 42 justru. Yang di sini 41. Dari Ihya Al-Turas Al-Arabi Beirut tahun 91 jilid pertama halaman 65. Abu Dawud seperti ini lengkap juga. Sunan At-Tirmidzi juga lengkap. Sunan An-Nasai juga lengkap, Sunan Ibnu Majah lengkap, Musnad Imam Ahmad lengkap, Muwatta Imam Malik lengkap, Sunan Ad-Darimi, Kutubut Tis'ah ya, ada 9, itu juga lengkap. Cara takdilnya yang diambil adalah jalurnya siapa ini? Jalur dari sahabat Abu Hurairah. Kalau nggak salah ini milik Imam Muslim. Ya, seperti ini. Kemudian status hadisnya menurut Bukhari dan Muslim sahih, Abu Dawud sahih li ghairihi. Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Kalau ada hasan sahih berarti bisa jadi ada dua jalur. Yang jalur pertama adalah hasan dan jalur yang kedua adalah sahih. Itu ketika Imam Tirmidzi mengatakan hasan sahih ya, maksudnya adalah seperti itu. Atau ulama yang lain mendefinisikan adalah terjadi ikhtilaf. Satu hadisnya cuma satu nih, satu jalur. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih. Ya, jadi beda ya. Kalau yang pertama bilang hadisnya ada dua jalur, yang satu hasan, yang satu sahih. Ulama yang lain bilang, oh hasan sahih itu maksudnya terjadi ikhtilaf. Yang satu bilang hasan, yang satu bilang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Nasai mengatakan sahih. Ini Nasai termasuk ulama yang ketat ya. Kalau bilang sahih berarti sahih semua. Ibnu Majah bilang hasan, Imam Ahmad bilang sahih, Malik menilainya hasan, Ad-Darimi mengatakan sahih. Tapi ini tetap kita harus teliti. Seandainya kita berpegang pada CEA ini kadang bisa salah, terutama penilaian ulama-ulama ini. Karena Imam Malik jarang bilang sahih atau hasan. Atau Imam Ahmad itu bahkan hampir tidak pernah menyebutkan status hadisnya. Ya kecuali Bukhari dan Muslim pasti bilang pasti semuanya sahih. Imam Tirmidzi sering mengatakan hadal hadis hasan gharib, sahih ahad atau hasan sahih dan seterusnya. Gitu ya. Atau Ibnu Majah. Ibnu Majah itu malah justru banyak hadisnya hasan atau dhaif dalam hadisnya. Tapi dimasukkan pada kutubu tis'ah bahkan sitah karena banyak zawaidnya yang tidak ditemukan pada sunan yang lain. Ini jalurnya kurang lebih seperti ini. Ini berarti mengambil dari Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Jalurnya Imam Ahmad seperti ini. Syu'bah, Qatadah, Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkan banyak ya. Tadi ada sahabat
Misalkan dari sahabat sendiri kita mendapatkan mutaba'ah hadisnya ada Abu Hurairah, ada Abdullah bin Umar, ada Abu Musa al-Asy'ari, dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As. Ada empat. Minimal banget dia masyhur ketika dinilai hadisnya ini berapa jalur. Kemudian dari banyaknya sanad ini dan juga sahili dzatihi, maka ketika ada hadis yang dikatakan misalkan Hasan, Hasan, Hasan seperti ini, naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi, yang hadis yang dikatakan Hasan itu. Secara zatnya Hasan, tapi status penilaiannya naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.